Kita UAS kapan sih? Kalau nggak salah minggu depan deh. Cepet banget ya? Bukannya kemarin baru UTS. Karena UASnya udah minggu depan, gimana kalau kita belajar bareng? Soalnya kalau nilaiku jelek lagi, kayaknya aku bakal dimarahin ayahku deh. Gimana, Run? Iya, boleh sih. Di mana ini enaknya? Di situ gak sih? Ada gazebo. Boleh. Adem juga tempatnya. Iya. Yuk. Ya. Terus ini kita mau belajar apa dulu? Kayaknya aku kemarin nemu soal di buku bahasa Inggris tentang metode simplex. Bentar ya, aku cek dulu. Kayaknya susah. Mudah kok, mudah. Cuma mencari maksimum menggunakan metode simplex. Ya udah, ayo. Oke, Coba ya. dulu. Loh, ini kok di sini ada sama dengan nih. Perasaan kemarin seperti tidak samaan terus. Oh iya, harusnya salah ya ini. Salahnya kenapa, Dit? Terus itu harus digimanain? Nah, karena awalannya udah salah, otomatis harus dikerjain ulang dari awal. Semua? Iya. Lama dong. Kayaknya aku nggak bisa deh kalau ngerjain ulang. Maksudnya tuh aku nggak bisa pulang lama-lama. Nanti ditelepon ayahku. Gimana kalau belajarnya kita lanjut via online mungkin? Zoom? Mau kapan? Nanti malam gimana? Oke. Boleh sih, aku bisa. Kalian bisa jam berapa? Jam 8 bisa? Sama. Oke, nanti aku yang buatin roomnya. Oke. Oke. Ini adalah anggota kelompok 4, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Sabrina Rizky Astuti Ningtyas, dengan 3 digit NIM terakhir 053. Kemudian ada Harun Yahya Ar-Rasyid dengan 3 digit NIM terakhir 058. Dan yang terakhir ada Ade Firmansyah dengan 3 digit NIM terakhir 084. Kemudian, soal yang akan kami bahas kali ini berasal dari buku Linear Programming oleh Vasek Shafatal. Nah, soal yang akan kami bahas kali ini terdapat pada halaman 135 nomor 81 bagian yang C. Yang pertama, kita akan mengubah kendala ke dalam bentuk persamaan. Kemudian, dari model matematika yang sudah kita dapatkan tadi, kita bentuk matriks sesuai pada gambar. Kemudian, setelah kita membentuk matriks, kita akan membentuk tabel awal seperti gambar berikut. Kemudian, kita tambahkan CJ dengan mengalihkan CP dengan X1, X2, X3, dan seterusnya hingga XP, seperti pada gambar. Setelah mendapatkan CJ, kita mendapatkan CJ dikurangi CJ, seperti pada gambar, dan kita menemukan kolom kunci. Kemudian setelah membuat tabel awal, yang kelima adalah transformasi baris kunci. Nah, kita kan sudah mendapatkan baris kunci di baris keempat. Jadi kita akan melakukan transformasi, yaitu 2/1, 0/1, 1/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, negatif 1/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 1/1 yang menjadi 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, negatif 1,
0,0000001. Kemudian, kita akan melakukan transformasi baris yang lain selain baris kunci dengan cara baris tersebut dikurangi dengan elemen kunci dikali baris kunci. Begitu pula untuk baris yang lain. Baris 6, baris 7, dan baris 8 juga dilakukan transformasi seperti baris-baris yang sebelumnya. Kemudian, setelah melakukan transformasi baris, kita bentuk ke tabel baru, yaitu seperti pada gambar berikut. Kemudian, kita mendapatkan ZC dari tabel baru, yaitu dengan mengalihkan CP dengan X1, X2, X3, hingga XP, seperti pada gambar. Setelah mendapatkan ZC, kita mencari ZC dikurangi CC seperti pada gambar yang tertera, kemudian kita mendapatkan kolom kunci. Nah, setelah mendapatkan kolom kunci, kita akan mendapatkan baris kunci serta elemen kunci, yaitu 1. Kemudian setelah mendapatkan baris kunci, kita melakukan transformasi baris kunci, yaitu baris 1, seperti pada gambar, dan kita mendapatkan 1, 3, 0, negatif 4, 2, 5, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, negatif 1 dari transformasi yang telah kita lakukan. Setelah melakukan transformasi baris kunci, kita melakukan transformasi baris-baris yang lain, yaitu transformasi baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, seperti pada sebelumnya. Setelah melakukan transformasi pada baris kelima, kita juga perlu melakukan transformasi pada baris 6, baris 7, serta baris 8 dengan cara yang sama, seperti pada gambar berikut. Kemudian, setelah kita melakukan transformasi pada semua baris, kita masukkan ke tabel baru, seperti pada gambar berikut. Kemudian, kita mendapatkan ZC dengan mengalihkan CP dengan X1, X2, X3, sampai dengan XP, seperti pada gambar berikut. Kemudian, setelah mendapatkan ZC, kita akan mendapatkan ZC dikurangi CC, serta mendapatkan kolom kunci seperti pada gambar berikut. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci, kita akan mendapatkan baris kunci serta elemen kunci, yaitu angka 10. Kemudian, setelah kita mendapatkan elemen kunci, kita akan melakukan transformasi baris kunci, yaitu baris 3, dan mendapatkan hasil sebagai berikut: 0, negatif 1/2, 0, 1, negatif 3/10, negatif 9/10, 0, negatif 1/5, 0, negatif 1/10, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Kemudian, setelah kita melakukan transformasi baris kunci, kita juga akan melakukan transformasi baris-baris yang lain, yaitu baris 1, baris 2, baris 4, dan baris 5, seperti yang tertera pada gambar berikut. Setelah melakukan transformasi baris 5, kita juga akan melakukan transformasi pada baris 6, 7, serta baris 8, seperti pada gambar berikut. Kemudian, setelah melakukan transformasi pada semua baris, kita pindah ke tabel baru, yaitu seperti pada gambar berikut. Kemudian, kita akan mendapatkan ZC dari CP dikali X1, X2, X3, sampai dengan XP, seperti pada gambar berikut. Kemudian, setelah kita dapatkan ZC, kita akan mendapatkan ZC dikurangi CC, serta mendapatkan kolom kunci seperti pada gambar berikut.
Nah, setelah mendapatkan kolom kunci, kita juga akan mendapatkan baris kunci serta elemen kunci yaitu 1/2. Kemudian, kita akan melakukan transformasi baris kunci yaitu baris ke-6 seperti yang tertera pada gambar, yaitu 0, 1, 0, 0, 3/5, 9/5, 0, 2/5, 0, 1/5, 0, 2, 0, 0, -1/5, dan -1/5. Selanjutnya kita akan mentransformasikan baris 1 dengan cara baris 1 dikurangi elemen kunci di baris 1 dikali baris kunci. Dan untuk transformasi baris 2, di sini elemen kuncinya adalah -7, dan untuk baris 3 elemen kuncinya adalah -setengah, dan untuk baris 4 elemen kuncinya adalah 0. Begitu pula dengan baris 5, di sini elemen kunci di baris 5 adalah 0, di baris 7 0, dan di baris 8 juga 0. Alhasil kita mendapatkan baris B5, B7, dan B8. Selanjutnya kita masukkan elemen-elemen tersebut ke dalam tabel baru, dan di tabel tersebut kita mulai dari kolom key. Selanjutnya kita akan mencari ZJ. Nah, untuk kolom X1 kita kalikan CB dengan elemen di X1 dan kita jumlahkan dengan perkalian CB dengan X1, dan kita lakukan hal yang sama ke kolom lainnya. Selanjutnya kita akan mencari ZJ min CJ. Untuk kolom X1 kita kurangkan ZJ dengan elemen di atas X1. Elemen di atas X1 adalah 5. Selanjutnya untuk kolom X2 kita kurangkan ZJ dengan elemen di atas X2. Kita lakukan hal sama ke kolom selanjutnya. Untuk kolom kunci kita melihat di baris ZJ min CJ. Nah, di sini kita mencari angka yang paling rendah. Nah, di sini kita mendapatkan angka yang paling rendah di kolom S3. Nah, setelah kita menemukan kolom kunci, kita akan membagi kolom key dengan elemen kolom kunci. Nah, di sini kita isi di kolom penilaian. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita mencari nilai yang tidak negatif dan paling rendah. Nah, di sini kita mendapatkan baris kunci di baris S5 di bagian VDB. Nah, setelah kita mendapatkan baris kunci dan kolom kunci, kita mendapatkan elemen kunci di kolom S3. Nah, setelah itu kita transformasi baris kunci dengan cara baris kunci dibagi dengan elemen baris kunci. Seperti itu. Selanjutnya kita akan transformasi baris lain. Di sini baris 1 itu dengan cara baris 1 dikurangi elemen kunci di baris 1 dikali baris kunci. Nah, untuk baris 2 elemen kuncinya adalah 19/5, baris 3 0, baris 4 -1. Selanjutnya kita juga akan mentransformasi baris 5 dengan cara baris 5 dikurangi elemen kunci di baris 5 dikali baris kunci. Untuk baris 7 elemen kuncinya adalah 0, dan baris 8 elemen kuncinya adalah 0. Selanjutnya kita akan memasukkan elemen-elemen tadi ke dalam tabel baru. Nah, di sini kita akan memulai dengan di kolom key. Selanjutnya kita akan mencari ZJ. Untuk kolom X1 kita akan mengalihkan kolom CB dengan kolom X1 ditambah elemen CB di baris 2 dengan elemen X1, dan seterusnya. Kita akan mencari ZJ min CJ dengan cara untuk kolom X1 kita kurangkan
ZJ dengan elemen di atas X1 yaitu 5. Nah, untuk X2 kita juga mengurangkan ZJ di kolom X2 dengan elemen di atas X2 yaitu 2. Nah, setelah kita menemukan ZJ min CJ, di sini kita mendapatkan hasil yang tidak negatif. Nah, oleh karena setiap ZJ min CJ tidak negatif, maka tabel sudah optimum. Nah, di sini PO X1, X2, X3, X4 dan X5, X6 kita akan mencari nilainya. Nah, di sini untuk X1 karena tidak di VDB maka nilainya adalah 0. Untuk X2 kita tahu di kolom VDB X2 bernilai 2. Hasil untuk X2 itu kita bisa lihat di kolom key. Untuk X3 di kolom key itu hasilnya adalah 0. X4 karena tidak ada di VDB maka 0 dan X5 juga 0 dan X6 ada di FDB maka nilainya adalah 1. Setelah itu kita akan mencari Zmax dengan cara kita substitusi X1 sampai X6 ke dalam fungsi tujuan. Setelah kita substitusi, kita mendapatkan Zmax yaitu 5. Selanjutnya, kita akan mengerjakan metode simplex dengan cara manual dengan fungsi kendala baku. Selanjutnya, di sini ada soal, kita tahu pada fungsi kendala pada baris 3 terdapat fungsi persamaan. Nah, kita akan mengubah fungsi persamaan ini menjadi bentuk baku. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan mengganti fungsi persamaan menjadi pertidaksamaan. Jadi, pada fungsi tadi kita ubah menjadi dua fungsi. Fungsi pertama, fungsi kurang dari sama dengan. Nah, fungsi yang kedua kita akan menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Nah, di sini kita mendapatkan fungsi kendala yang baku. Setelah ini kita akan menyelesaikan fungsi kendala tersebut. Akan ubah fungsi kendala ke bentuk persamaan. Nah, di sini kita fokus ke fungsi kendala baris 4. Nah, di sini kita menambahkan elemen negatif S4. Kenapa kita menambahkan elemen negatif S4? Karena pada fungsi baris keempat pertidaksamaannya itu adalah lebih dari sama dengan. Nah, begitu pula pada baris 5. Di sini kita menambahkan negatif S5 karena fungsi tersebut memiliki pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Selain itu, kita juga menambahkan elemen XA dan XB. Selanjutnya, kita akan membuat model matematis baru. Nah, di sini pada fungsi tujuan max z kita tambahkan 0S1 sampai 0S9. Setelah itu, kita juga menambahkan negatif MXA dan negatif MXB. Selanjutnya, kita akan membuat matriks seperti yang tertera di gambar. Setelah kita mendapatkan matriks, kita akan memasukkan elemen matriks tersebut ke dalam tabel awal. Kita akan mengisi kolom VDB. Caranya bagaimana? Kita mulai dari baris 1, kita cari elemen yang bernilai 1 dan di bawah dan di atasnya itu bernilai 0 semua. Nah, di sini pada baris 1 kita mendapatkan pada kolom S1. Nah, S1 ini kita isi di VDB. Begitu pula dengan kolom VDB untuk baris kedua. Nah, setelah kita mendapatkan kolom VDB, kita akan mencari elemen
pada kolom CB. Caranya, kita lihat elemen di atas pada VDB. Untuk S1, kita lihat elemen di atas S1 yaitu 0. Untuk elemen XA, kita lihat elemen di atas XA itu adalah negatif M. Kita masukkan ke kolom CB. Setelah itu, kita mencari ZJ. Untuk kolom X1, kita lihat kolom CB dan X1. Untuk baris 1, elemen CB dikali elemen X1 ditambah ada baris 2 elemen CB dengan elemen X1. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari ZJ min CJ. Pada kolom X1 kita kurangkan ZJ dengan elemen di atas X1. Di sini pada kolom X1 min M dikurangi 5. Dan kita lakukan hal tersebut pada kolom selanjutnya. Setelah itu kita mendapatkan kolom kunci dengan mencari nilai di ZJ min CJ yang paling kecil. Di sini terdapat min M, min 2 pada kolom X2 dan di kolom X6 min M, min 1. Nah, di sini min 2 dan min 1 lebih kecil min 2. Jadi kita jadikan kolom X2 menjadi kolom kunci. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Sebelum itu kita akan mengisi kolom penilaian terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan kolom key dibagi kolom kunci. Nah, untuk baris 1 kita masukkan elemen key 3 dibagi elemen baris 1 yang menjadi kolom kunci. Pada baris 1 elemen kuncinya adalah 3. Setelah kita mendapatkan hasil penilaian, kita mencari nilai yang paling kecil. Nah, di sini pada baris 5 menjadi baris kunci. Setelah itu kita mendapatkan elemen kunci yaitu 1. Lalu kita transformasi baris kunci dengan cara pada baris 5 elemen di kolom key dibagi elemen kunci pada baris 5. Selanjutnya kita transformasi baris lain. Nah, untuk baris 1 kita isi dengan elemen baris 1 dikurangi elemen kunci di baris 1 dikali baris kunci. Untuk baris 2 elemen kuncinya adalah 4. Untuk baris 3 itu ada 1 dan baris 4 1. Begitu pula pada baris 6. Di sini baris 6 dikurangi elemen kunci di baris 6 dikali baris kunci. Untuk baris 7 elemen kuncinya adalah 0, baris 8 0 dan baris 9 0. Selanjutnya kita masukkan elemen tadi ke tabel baru. Nah, di sini kita isi kolom VDB dengan mencari elemen yang di bawah dan di atasnya itu 0 semua. Dan untuk kolom CB kita masukkan elemen di atas elemen VDB. Selanjutnya kita akan mencari ZJ. Untuk kolom X1 kita kalikan elemen CB dengan
elemen kolom X1. Lalu kita jumlahkan dengan elemen CB pada baris kedua dengan elemen X1 pada baris kedua. Lalu kita jumlahkan lagi perkalian baris selanjutnya. Setelah itu kita akan mencari ZJ min CJ. Untuk kolom X1 kita kurangkan ZJ negatif M dengan elemen di atas X1 yaitu 5. Lalu kita dapatkan pada kolom X1 adalah negatif M plus 5. Begitu pula dengan kolom lainnya. Setelah kita mendapatkan garis ZJ min CJ, kita cari nilai yang paling kecil. Di sini kita mendapatkan kolom kunci pada kolom X6. Selanjutnya kita akan mengisi kolom penilaian. Kita akan membagi elemen pada kolom key dengan elemen kunci pada baris tersebut. Setelah itu kita akan mencari nilai yang paling kecil pada kolom penilaian. Nah, di sini paling kecilnya adalah 1. Maka baris 1 merupakan baris kunci. Setelah itu kita mendapatkan elemen kunci yaitu 1. Selanjutnya kita transformasi baris kunci dengan cara baris 1 dibagi elemen kunci. Setelah itu kita akan mentransformasi baris lain. Nah, di sini baris 2 dengan cara elemen di baris 2 dikurangi elemen kunci di baris 2 dikali baris kunci. Untuk baris 3 dan baris 4, baris 5 menggunakan cara yang sama. Selanjutnya kita transformasi baris 6 dengan cara elemen baris 6 dikurangi elemen kunci di baris 6 dikali baris kunci. Untuk baris 7, elemen kuncinya adalah 0, baris 8, 0, baris 9, 0. Setelah kita mencari transformasi baris kunci dan baris lainnya, kita masukkan semuanya ke tabel baru. Untuk tabel barunya seperti pada layar ini. Di sini kita mencari nilai VDB dan CB-nya. Untuk VDB-nya ada X6, S2, S3, XA, X2, S6, X7, S8, dan S9. Untuk CB-nya tertera pada layar. Nah, setelah itu kita mencari nilai CJ-nya, di mana nilai CJ itu mengalihkan setiap elemen pada kolom variabel dengan koefisien variabel pada fungsi tujuannya. Setelah itu kita menjumlahkan nilainya. Di sini untuk nilai CJ-nya tertera pada layar ya. Setelah itu kita mencari nilai CJ min CJ-nya. Di sini nilai CJ min CJ-nya tertera pada tabel. Nah, karena nilai CJ min CJ-nya ada yang nilainya negatif, otomatis kita jadikan kolom kunci. Tapi nilai negatifnya yang paling besar. Di sini untuk yang nilai negatif paling besar yaitu pada min 10M min 1 pada kolom X3. Nah, jadi kolom X3 itu dijadiin kolom kunci. Nah, setelah itu kita mencari di tabel penilaian. Di sini tabel penilaiannya itu yaitu CB dibagi kolom kunci. Kolom kuncinya yaitu X3. Di sini untuk hasilnya tertera pada tabel ini ada yang min 1/4, 1, 0, 0, dan 0. Nah, di sini kita mencari nilai yang non negatif ataupun lebih besar sama dengan 0, tetapi nilainya itu paling sedikit. Di sini ada 0, ada 3 0, 0, 0, 0. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih 0 yang paling awal. Jadi kita pilih 0 di baris yang ketiga. Jadi baris yang ketiga itu dijadikan baris kunci. Otomatis kita memperoleh elemen kuncinya yaitu 10.
Setelah itu kita mencari transformasi baris kunci. Untuk baris 3-nya itu kita dibagi dengan elemen kuncinya. Untuk hasilnya seperti tertera pada layar ini. Nah, setelah kita mencari transformasi baris kunci, sekarang kita mencari transformasi baris lainnya, di mana kita mencari transformasi baris 1, baris 2, baris 4, dan baris 5. Nah, untuk hasil transformasinya bisa dilihat di layar. Selanjutnya, untuk transformasi baris lainnya yaitu transformasi baris 6, baris 7, baris 8, dan baris 9. Untuk hasil perhitungannya seperti yang ada pada layar ini. Nah, setelah kita mentransformasi baris kunci dan baris lainnya, kita masukkan ke dalam tabel baru semuanya. Dimasukkan sesuai urutan baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, terus kita mencari nilai PDB-nya dan CB-nya seperti yang tertera pada layar. Nah, setelah itu kita mencari nilai CJ-nya dengan cara mengalihkan setiap elemen pada kolom variabel dengan koefisien variabel pada fungsi tujuan. Nah, setelah itu dijumlahkan seluruhnya. Nah, di sini didapatkan seperti pada tabel ya. Setelah itu kita mencari nilai CJ min CJ-nya. Untuk hasilnya seperti tertera pada tabel. Nah, di sini karena CJ min CJ-nya masih ada yang bernilai negatif, otomatis kita mencari nilai negatif yang terbesar. Di sini yang terbesar adalah di kolom 1 yaitu negatif 5/2. Oleh karena itu, kolom X1 itu dijadikan sebagai kolom kunci. Nah, setelah itu kita mencari di tabel penilaian. Di sini tabel penilaiannya itu yaitu CB dibagi kolom kunci. Kolom kuncinya yaitu X3. Di sini untuk hasilnya tertera pada tabel ini ada yang min 1/4, 1, 0, 0, dan 0. Nah, di sini kita mencari nilai yang non negatif ataupun lebih besar sama dengan 0, tetapi nilainya itu paling sedikit. Di sini ada 0, ada 3 0, 0, 0, 0. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih 0 yang paling awal. Jadi kita pilih 0 di baris yang ketiga. Jadi baris yang ketiga itu dijadikan baris kunci. Otomatis kita memperoleh elemen kuncinya yaitu 10. Setelah itu kita mencari transformasi baris kunci. Untuk baris 3-nya itu kita dibagi dengan elemen kuncinya. Untuk hasilnya seperti tertera pada layar ini. Setelah kita mencari transformasi baris kunci, kita mencari transformasi baris lainnya, di mana kita mencari transformasi baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Untuk perhitungannya seperti tertera pada layar ini. Dan untuk baris yang lainnya juga ditransformasi. Baris 5, baris 6, baris 8, dan baris 9. Untuk hasil perhitungannya seperti tertera pada layar ini. Nah, setelah kita mencari transformasi baris kunci dan baris lainnya, kita masukkan ke dalam tabel baru. Setelah itu, kita mencari PDB dan CB-nya. Untuk PDB-nya yaitu kita menggunakan X6, X2, X3, X6, X2, X6, X1, X8, dan X9. Untuk CB-nya bisa dilihat sendiri di layar. Setelah itu, kita mencari nilai CJ-nya, di mana CJ itu mengalihkan setiap elemen kolom variabel dengan koefisien variabel tersebut pada fungsi tunggal ataupun CJ. Setelah itu kita jumlahkan. Di sini untuk hasil CJ-nya itu seperti pada layar berikut ini. Nah, setelah itu kita mencari nilai CJ min CJ-nya. Untuk hasilnya seperti tertera pada tabel ini.
Di sini nilai CJ min CJ-nya ternyata ada yang negatif. Otomatis kita buat kolom kunci. Di sini yang nilai negatif adalah min 1/5 ataupun di kolom S5. Setelah itu kita mencari di tabel penilaiannya di mana CB dibagi dengan kolom kunci. Untuk kolom kuncinya yaitu S5. Untuk hasilnya harus positif ataupun non negatif ya. Tidak boleh dipilih yang negatif. Dan nilainya harus paling kecil. Di sini ada hasilnya 5/2, 70/19, min 2, 8 sama 0. Kita pilih yang baris 0, di mana baris XI ataupun baris yang ketujuh menjadi baris kunci. Setelah itu kita mencari elemen kuncinya. Elemen kuncinya yaitu 1/5. Setelah itu kita mentransformasi baris kunci terlebih dahulu, yaitu baris ketujuh. Di mana untuk setiap elemen pada baris ketujuh itu dibagi dengan elemen kuncinya, yaitu 1/5. Untuk hasilnya seperti berikut ini. Setelah itu kita mencari transformasi baris lainnya. Di sini kita mencari nilai transformasi baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, untuk hasil perhitungannya seperti yang tertera pada video ini. Dan jangan lupa untuk mentransformasi baris ke-5, baris ke-6, baris ke-8, dan baris 9. Di sini untuk hasilnya seperti pada layar ini. Setelah kita mencari transformasi baris kunci dan baris lainnya, kita masukkan ke tabel baru. Nah, di sini untuk tabelnya seperti tertera pada layar. Setelah itu kita mencari VDB dan CB-nya. Untuk VDB-nya ada X6, S2, X3, XA, X2, S6, S5, S8, dan S9. Untuk CB-nya tertera pada layar. Nah, setelah itu kita mencari nilai CJ-nya, di mana nilai CJ itu mengalihkan setiap elemen pada kolom variabel dengan koefisien variabel pada fungsi tujuannya. Setelah itu kita menjumlahkan nilainya. Di sini untuk nilai CJ-nya tertera pada layar ya. Nah, setelah itu kita mencari nilai CJ min CJ-nya. Di sini untuk nilai hasilnya itu tertera pada tabel. Nah, karena nilai CJ min CJ-nya itu tidak ada yang negatif, otomatis untuk setiap CJ min CJ-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Maka tabel ini sudah optimum. Nah, di sini untuk yang VDB-nya yang masuk program itu ada X6, X3, dan X2. Untuk yang tidak masuk itu nilainya sama dengan 0 pada PO. Nah, jadi PO-nya X1, X2, X3, X4, X5, X6 adalah 0, 2, 0, 0, 0, 1. Nah, otomatis kita tinggal kembali ke fungsi yang awal di Zmax itu sama dengan 5x1 ditambah 2x2 dikurangi 3x3 ditambah 3x4 ditambah 6x5 ditambah x6. Nah, tinggal dimasukkan hasilnya adalah 5. Nah, untuk yang metode simplex yang ketiga yaitu menggunakan POMQM ataupun kita menggunakan aplikasi yang berbantuan POMQM. Nah, untuk bentuk soalnya masih sama, yaitu yang tertera pada layar. Nah, bentuk soal itu yang pertama kita ubah dulu ke bentuk yang baku. Di soal tersebut bentuk fungsi kendalanya itu masih tidak baku, otomatis kita harus membakukan terlebih dahulu. Untuk hasilnya seperti pada layar. Nah, selanjutnya kita buka dulu aplikasi POMQM di laptop ataupun di perangkat device. Setelah itu kita geser kursor ke menu module yang paling atas yaitu
kita pilih yang linear programming. Setelah itu kita masukkan title-nya itu misalkan di sini latihan 1 ataupun terserah teman-teman. Selanjutnya kita masukkan banyaknya kolom. Nah, di sini yang pada kolom yang sudah kendalanya baku itu ada 15. Berarti kendalanya ada 15 ya pada soal. Nah, setelah itu masukkan banyaknya variabel. Nah, banyaknya variabel pada soal tadi itu ada 6. X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Setelah itu kita pilih yang objektif itu menu maksimum karena tadi soalnya diketahui mencari maksimum. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan fungsi tujuan dan fungsi kendala pada kolom-kolom yang telah disediakan oleh POM-QM. Setelah itu kita masukkan semuanya dari yang kendala 1 sampai kendala 15 dan juga fungsinya. Setelah itu kita klik solve. Nah, setelah sudah klik solve, kita klik lagi yang solution. Setelah itu pilih yang literasi yang paling bawah. Di situ ada literasi 1, 2, 3, 4. Pilih literasi yang keempat misalkan. Nah, setelah itu kita dapat melihat tabel penyelesaian dan tabel solusi. Ini untuk hasilnya. Nah, ternyata pada bagian solution di POM-QM kami, ternyata hanya ada menu solve dan dual. Dikarenakan mungkin fungsi kendala yang terlalu banyak dan variabel pada fungsi tujuan maupun fungsi kendalanya juga banyak. Namun tetap ada penyelesaian atau solution. Nah, di sini untuk solutionnya kita bisa lihat X1-nya 0, X2-nya 2, X3 0, X4 0, X5 0, X6-nya 1 yang paling bawah. Nah, untuk RHS-nya itu di solutionnya itu adalah 5. Nah, karena untuk setiap CJ min CJ sudah lebih dari 0 ataupun positif, non negatif, maka tabelnya sudah optimum. Maka PO-nya adalah 020001. Kita tinggal masukkan ke Zmax dan ketemunya 5 juga. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir pembahasan mengenai soal metode simplex. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.